Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Jumpa lagi dengan saya di channel Referensi Ekspor Import yang membahas tentang jasa transportasi internasional dan juga nantinya di perdagangan internasional atau bisnis internasional itu sendiri. Oke, pada saat ini kita sudah sampai pada episode yang ke-20. Seperti yang sudah saya janjikan di materi pemaparan materi saya sebelumnya di ranah customer service import ya. Di situ ada demurrage, detention, dan storage. Jadi secara detailnya akan saya jabarkan, akan saya paparkan ya, demurrage, detention, dan storage. Sebetulnya ini adalah ranah di ekspedisi muatan kapal laut ya, nanti di EMKL-nya ya. Tetapi karena kemarin saya ada pembahasan di customer service import, ini penting, saya akan memaparkan yang di ranah pelayaran atau shipping line internasional dan di ranah TPS atau Terminal Peti Kemas Surabaya kalau di Jakarta, di ICT ya, Jakarta International Container Terminal ya, seperti itu. Baik ya, jadi di sini ada juga saya tampilkan ya, jadi judulnya adalah demurrage, detention, dan storage. Apa saja yang dimaksud dengan ini ya, demurrage ya, ini saya tandai, dan apa saja yang dimaksud dengan detention ya, terus kemudian storage ya. Terus nanti akan saya bahas juga mengenai tentang korelasi atau hubungannya. Apa sih demurrage, detention, dan storage itu? Oke, langsung saya di sini sudah saya ringkas ya pemaparan tentang demurrage, detention, dan storage pada ini slide saya berikutnya. Ya, jadi kita mulai dengan yang demurrage ya. Ini, jadi yang dimaksud dengan demurrage itu adalah waktu tunggu ya, waktu tunggu. Nah, waktu tunggunya siapa? Nah, jadi di sini ada yang pertama adalah shipping line ya. Jadi demurrage ini adalah rananya shipping line. Kalau kita bicara tadi waktu tunggu, berarti yang menunggu adalah shipping line atau pelayaran internasional ya. Terus kemudian yang kedua ya, waktu tunggu dalam kondisi bagaimana? Jadi pelayaran menunggu ya, kontainer itu dalam keadaan masih terisi atau full ya. Kita bicara import, berarti itu masih ada barangnya orang ya, otomatis itu dianggap sebagai menyewa kontainer. Oke, kemudian yang ketiga ini adalah free time 7 hari ya. Jadi free time itu adalah waktu bebas yang digunakan oleh importer untuk memindahkan kontainer ini ke dalam site-nya atau pabriknya untuk diambil isinya ya. Itu dikasih waktu maksimal biasanya itu 7 hari ya, 7 hari. Ini pun itu berdasarkan request ya, berdasarkan request, dicatat ya. Jadi yang keempat itu adalah edition as per request. Jadi terkadang juga ada yang mendapatkan sampai free time 21 hari ya, free time ya. Nanti free time apa saja itu, demurrage atau dan lain sebagainya ya, itu berdasarkan adalah tentang request ya. Jadi tidak serta-merta pelayaran memberikan itu, karena intinya kontainer itu semakin cepat kembali, mereka bisa digunakan untuk sebagai kontainer ekspor ya, seperti itu. Jadi yang keempat, untuk tambahan free time itu berdasarkan request. Oke, tuh ya. Jadi demurrage ini adalah waktu tunggu shipping line kontainer dalam keadaan full untuk diambil isinya oleh importer sampai kembali kepada yang namanya depo kontainer dari shipping line tersebut. Oke, berikutnya ya, detention. Detention ini juga sama. Detention ini adalah waktu tunggu ya, waktu tunggu. Siapa yang menunggu? Yang menunggu ini adalah pelayaran juga, shipping line ya ini. Oke, jadi
shipping line ini menunggu kontainernya ya sampai masuk ke dalam depo kontainer ya. Jadi detention ini bedanya dengan demurrage, meskipun sama-sama ranahnya shipping line atau pelayaran internasional, itu di dalam kondisinya yang berbeda ya. Jadi kondisi detention itu kontainer dalam keadaan kosong, artinya sudah diambil isinya oleh pemilik barang atau importer. Oke. Kemudian yang ketiga adalah free time ya, artinya waktu yang tidak menimbulkan biaya, artinya itu bisa dipakai untuk mengambil isinya atau menggerakkan kontainer, diambil menuju pabriknya untuk diambil isinya kemudian dikembalikan ya. Dikembalikan artinya kepada shipping line ke dalam depo kontainer shipping line tersebut ya. Terus ya di sini kadang-kadang ada penjelasan di luar sana dikasih free time demurrage itu 14 hari gitu ya. Jadi itu artinya mereka mempunyai 7 hari itu demurrage dan 7 hari detention, atau 10 hari demurrage atau sisanya 2 hari detention ya, tergantung. Nanti saya jelaskan korelasinya di slide saya berikutnya. Oke. Jadi yang keempat, adapun nanti umpama dibutuhkan waktu lebih atau tambahan, itu juga berdasarkan request. Biasanya shipping line itu memberikan free time demurrage dan free time detention itu hanya 7 hari ya. Tetapi ada kalanya mereka bisa sampai mendapatkan 14 hari tergantung dari shipping line tersebut, dan kita mengajukan permintaan ya, permintaan kepada shipping line lokal ya, artinya di pelabuhan bongkar, umpama kalau bongkar Surabaya ya. Kemudian importir juga meminta kepada pengirim barang atau eksportir di luar sana untuk memintakan dari agen sana ya. Jadi seperti itu akan istilahnya nanti dipakai dalam sistem request seperti itu ya, untuk bisa cepat dijawab oleh agen kita atau oleh pelayaran di dalam port of discharge ya, di pelabuhan tujuan. Oke, jadi seperti itu detention ya. Kemudian ada lagi yang namanya storage ya. Storage ini itu juga adalah waktu tunggu ya. Waktu tunggu untuk apa? Untuk mengeluarkan kontainer penuh ini ya. Siapa yang menunggu? Yang menunggu adalah yaitu terminal peti kemas internasional atau disebut dengan International Container Terminal, artinya untuk pelabuhan yang khusus untuk internasional atau ekspor ya. Jadi kalau storage ini berhubungan dengan yang namanya Port Authority atau terminal peti kemas internasional atau disebut perum pelabuhan ya, kita sebut perum pelabuhan saja ya, itu lebih mudahnya. Kemudian yang kedua, ini kontainer kondisinya dalam keadaan FCL. Apa FCL? Yaitu full container loading, kontainer dalam keadaan penuh Masian, artinya ada isinya ya. Itu berada di mana? Berada di seaway. Seaway itu adalah container yard. Container yard itu maksudnya lapangan tempat menimbun kontainer tersebut ya. Nah, jadi di perum pelabuhan itu ada dua ya, ada dua blok ekspor dan blok import ya. Jadi seperti itu, sama-sama full semua di situ, ekspor full, mau naik mau ekspor ke luar negeri. Import juga sama ya, di situ full semua, ada isinya, dari luar negeri kirim ke dalam negeri di tempat kita atau di Indonesia ya. Kalau di Surabaya ya di Tanjung Perak, kalau di Semarang Tanjung Mas, kalau di Jakarta ya Tanjung Priok, seperti itu ya. Jadi berada ya full container loading di seaway ya, container yard, blok import ya. Oke. Kemudian ya untuk free time di perum pelabuhan itu sejak kontainer full atau full container loading masuk di seaway di blok import, tidak ada free time ya. Secepatnya dikeluarkan karena itu sudah berjalan untuk storage-nya ya. Jadi
storage-nya itu perhitungannya kalau umpama di istilahnya pelayaran sama di pelabuhan berbeda ya. Kalau di pelabuhan atau di perum pelabuhan itu ada masa ya. Jadi 1 hari sampai 5 hari itu masa pertama. Harganya berbeda, istilahnya lebih murah ya. Umpama ini ya, nanti itu ada tabelnya dari perumpel atau dari istilahnya Port Authority di setiap pelabuhan. Tapi itu mestinya harusnya seragam itu karena peraturan dari Menteri Perhubungan nanti pasti ada di situ nanti ya. Jadi ada aturannya ya seperti itu. Jadi hari istilahnya masa pertama ini sebagai contoh ya, nanti ada tabelnya, saya ulangi lagi ya biar tidak misunderstanding. Jadi masa pertama itu berlaku 5 hari, ini harganya sama. Kemudian masa kedua itu 7 hari ke depan ya, ini harganya kalau umpama 35.000 atau katakanlah 50.000 itu menjadi double ya. Jadi masa pertama ini itu dihitung 1 kali ya, 1 kali umpama 35.000 berarti 35.000 per kontainer. Tetapi kemudian masa kedua itu menjadi tiap hari. Jadi cara menghitungnya itu adalah pertama tadi saya ulangi ya, masa pertama itu 5 hari, katakanlah sebagai contoh ini 35.000 masa pertama selama 5 hari. Kemudian masuk masa kedua atau fase kedua itu selama 7 hari dihitung per hari. Kalau 35.000 tadi 35.000 selama 5 hari. Sekarang masa kedua itu kalau kontainer masih belum keluar ya, itu dihitung per hari ya. Jadi 35.000 masa pertama 5 hari, kemudian ditambah lagi 35.000 hari ke-6, hari ke-7 tambah lagi 3, begitu seterusnya ya. Nanti itu pada masa fase kedua, fase ketiga juga akan melipat lagi. Kalau 35.000 berarti masa ketiga yaitu 70.000 berarti nanti ke hari yang ke-13 ya, 5 tambah 7 berarti 12, hari ke-13 itu sudah melipat lagi. Oleh karena itu secepatnya dikeluarkan dari yang namanya CY blok import di perum pelabuhan, karena ini kebijakan dari pemerintah untuk menghindari yang namanya port congestion, artinya menumpuk di situ kontainer yang belum terselesaikan ya. Kadang-kadang ada yang sudah direlokasi karena sudah penuh, akhirnya direlokasi ya, direlokasi ke tempat gudang yang masih dalam pengawasan kepabeanan. Oke, seperti itu ya. Jadi tidak ada free time ya, tidak ada free time. Tetapi ya ada kalanya itu kita bisa mengajukan keringanan ya, as per request juga. Tetapi harus ada bukti-bukti yang istilahnya fakta yang bisa untuk memberikan keringanan ya. Artinya sebagai contoh, saya umpama sebagai NKL, saya mengajukan keringanan karena biayanya ini terlalu besar ya keringannya. Salah satu kita mengajukan contoh ya, hari Minggu dihitung ya, karena kita tidak bisa mengeluarkan kontainer, hari itu libur, tracking kita tidak siap. Nah, jadi itu sebagai istilahnya salah satu contoh untuk mengajukan keringanan. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi storage ranahnya perum pelabuhan, demurrage detention ranahnya adalah di shipping line. Oke, kemudian korelasinya apa ya antara demurrage, detention, dan storage. Oke, sedikit saya ceritakan. Di dalam import itu kita istilahnya bisa asumsikan ya, kapal itu datang masuk ya. Kalau di Surabaya, Semarang di Semarang, kalau di Jakarta berarti Tanjung Priok ya. Kita asumsikan masuk ke pelabuhan tujuan. Kemudian kontainer dibongkar ya. Otomatis manifest sudah disampaikan oleh yang namanya shipping line tentang data dari kontainer yang turun di pelabuhan tersebut. Kemudian setelah manifest masuk DC11 ya, itu pengajuan DC11 itu kontainer dibongkar. Oke, ditumpuk di namanya blok import. Oke, jadi setelah ditumpuk di blok import ini sudah timbul yang namanya storage tadi. Nah, kemudian diambillah oleh yang namanya importer. Oke, jadi selama diambil ini ya, keluar ya, ngambilnya DO-nya di
shipping line yang sudah saya jelaskan di customer service import kemarin ya, sebelumnya ya. Jadi itu diambil DO-nya, kemudian kontainer keluar ya, otomatis melalui proses custom ya, pengajuan ya. Jadi istilahnya untuk mengeluarkan kontainer tersebut harus ada data-datanya, nanti saya jelaskan di nanti ranah custom clearance di NKL ya. Oke, jadi setelah kontainer diambil ya dalam keadaan full sampai ke pabrik atau site dari importer, ini yang namanya demurrage, waktu tunggu ini. Kontainer dalam keadaan full baik di perum pelabuhan atau di tempat port authority di seaway block import sampai masuk ke dalam pabrik importer untuk dibongkar, diambil isinya. Kemudian setelah isinya diambil otomatis kan ini kosong. Nah, ini ditunggu untuk kembali ke depo kontainer shipping line tersebut. Ini yang dimaksud dengan detention ya. Jadi inilah yang korelasi yang saya maksud antara storage ya, storage, detention dan demurrage, atau kita balik demurrage dulu, detention dan storage ya. Dan penjelasannya yang sudah saya jelaskan tadi ya. Demikian ya penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kemudian nanti akan saya lanjutkan yang berikutnya di next video episode 21 tentang job description documentation department. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.